Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning student. How are you today? Semoga anak-anak kelas 2A selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat walaupun masih belajar dari rumah. Terus semangat ya nak. Welcome back to the classroom nak. Nah hari ini sedikit berbeda karena kita nggak bertemu melalui Zoom. Hari ini anak-anak belajar melalui classroom dan menggunakan media YouTube yaitu PowerPoint. Jangan lupa disiapin buku tematik dan pensilnya ya nak. Jangan lupa bahagia juga. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita semua melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, mengenai pembelajaran minggu lalu dan kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang aturan. Ada yang masih ingat nggak ya apa yang dimaksud dengan aturan? Ayo, ada yang masih ingat anak-anak? Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang aturan, contoh aturan di rumah, aturan bermain bersama teman, dan juga peraturan di sekolah. Nah, contoh aturan di rumah ada contohnya merapikan tempat tidur, merapikan mainan setelah bermain, berpamitan sebelum berangkat. Itu contoh di rumah ya. Kalau aturan bermain bersama teman apa contohnya? Contohnya harus tertib dan tidak boleh mau menang sendiri. Nah kalau peraturan di sekolah ada yang masih ingat nggak ya? Oh masih ingat semua, alhamdulillah. Kalau peraturan di sekolah salah satunya anak-anak sekarang pakai baju apa ya? Pakai seragam sekolah, bener semuanya. Jadi salah satu peraturan di sekolah itu memakai seragam saat bersekolah. Good job anak-anak. Nah hari ini kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Coba anak-anak lihat, itu ada lagi di pantai, ada lagi liburan bersama keluarga, dan ada kebun binatang. Siapa yang di sini suka ke pantai dan suka ke kebun binatang? Sama, Miss Bella juga suka ke kebun binatang dan pantai. Semuanya menyegarkan udara, menyegarkan otak, bisa refreshing ya nak. Nah, apa saja ya aturan di tempat wisata? Sebelumnya, Miss Bella mau ulangin kembali. Aturan di tempat wisata itu adalah peraturan yang dibuat oleh pihak wisata yang harus dipatuhi oleh semua pengunjung dan apabila dilanggar mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi di tempat wisata itu sama halnya seperti di rumah, di sekolah, di mana lagi ya, di tempat umum. Jadi semuanya itu ada yang namanya peraturan. Peraturan di tempat wisata pun dibuat oleh pihak wisata yang dimana harus dipatuhi oleh semua orang yang mengunjungi tempat wisata tersebut. Apabila dilanggar, maka warga atau wisata yang berkunjung di sana akan mendapatkan sanksi atau hukuman anak-anak. Jadi kalau kita wisata kita harus mengikuti peraturan yang ada di sana ya. Sampai di sini udah mengerti belum ya aturan di tempat wisata? Kalau masih bingung boleh tanya sama Miss Bella ya. Nah, ada apa saja ya aturan di tempat wisata? Coba kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama,
kita harus antri saat beli tiket. Jadi kalau dalam wisata, kita harus antri dalam beli tiket, bukan hanya dalam beli tiket. Kalau misalnya ada wahana tempat wisatanya, kita harus antri anak-anak. Budayakan mengantri ya. Nah, yang kedua ada gambar buang sampah di tempatnya. Jadi, kalau kita di tempat wisata, kita harus membuang sampah di tempatnya. Harus menjaga lingkungannya agar kita semua nyaman saat berwisata. Nah, yang ketiga ada gambar ibu, ayah, dan anak. Jadi maksud gambar ketiga, kita harus selalu bersama rombongan. Ini sangat penting juga loh. Jadi kalau ke tempat wisata, anak-anak nggak boleh misah sama orang tuanya atau sama rombongan. Karena nanti bisa hilang loh. Jadi kita nggak boleh pisah ya, kalau lagi wisata nggak boleh pisah sama rombongannya. Nah, selanjutnya stop memberi makan satwa di kebun binatang. Kenapa nggak boleh memberi makan binatang? Karena tidak semua makanan yang kita berikan kepada binatang itu bisa dimakan oleh binatang tersebut. Bisa juga makanan yang kita beri ke binatang tersebut akan menyebabkan kematian bagi binatang tersebut. Jadi kalau kita ke kebun binatang, kita nggak boleh ya beri makanan asal kepada binatang tersebut. Nah, selanjutnya ada latihan pada halaman 204. Silakan dibuka halaman 204. Nah, di halaman 204, anak-anak mengamati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang biasa kita temui di kebun binatang. Dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak biasa kita temui di kebun binatang. Oke, sekarang boleh dicentang dan disilang ya gambar mana aja yang anak-anak temuin di kebun binatang. Oke, good job. Semuanya sudah selesai ya. Nanti kita periksa sama-sama di esok ya, Nak. Nah, sekarang ada latihan lagi pada halaman 189. Boleh kita buka semuanya halaman 189. Miss hitung sampai 10, semuanya udah ketemu halaman 189 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good job semuanya. Udah ketemu semua ya halaman 189. Nah, jadi di halaman ini anak-anak menulis kata B atau S. Jadi kata B itu jika pernyataannya itu menurut anak-anak benar. Nah, kalau menurut anak-anak salah, maka ditulis pernyataannya S. Coba sekarang kita kerjain. Dimulai dari nomor 1 ya. Ada yang bingung? Oh, bisa semua. Oke, dilanjutin ngerjainnya. Oke, sudah selesai semua. Keren, bisa semua ya. Tentunya kelas 2A anak-anaknya hebat dan pintar dan bersemangat pula ya. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, jadi apa ya manfaat mematuhi aturan di tempat wisata? Apa ya, Nak? Oke. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Jadi anak-anak, semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban,
kenyamanan di tempat wisata. Yang pertama, tempat wisata akan bersih dan nyaman kalau kita buang sampah pada tempatnya, kalau kita menjaga lingkungan. Itu salah satu manfaatnya. Yang kedua, tidak akan tersesat di tempat wisata. Jadi, kalau anak-anak tidak bisa sama rombongan, anak-anak nggak akan tersesat di tempat wisata. Yang ketiga, tidak mengganggu pengunjung lain karena kita akan tertib. Lalu yang keempat, terhindar dari bencana. Nah, yang kelima, terhindar dari bahaya. Nah, sekarang anak-anak kerjakan latihan berikut ini di halaman 172. Kerjain sendiri-sendiri ya. Nah, setelah mengerjakan tadi, sekarang kita membaca halaman 185 tentang cerita bermain komedi putar. Ada yang pernah bermain komedi putar? Oh, ada yang udah pernah, ada yang belum nih. Nah, sekarang boleh dibaca dulu ya, Nak. Miss Bella dengerin anak-anak baca deh. Oke, setelah membaca, anak-anak menjawab pertanyaan di halaman 186. Miss tunggu jawabannya, maka besok kita bahas ya. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa semangat belajar, jangan lupa latihannya dikerjain. Oke, Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok anak-anak.